Terima kasih. Saya mohon maaf untuk mengutip dalam Al-Quran, dalam surat 53 An-Najm, dalam bahasa Indonesianya, dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Jadi pengertian di sini, jangan kamu mengatakan dirimu suci, kata ayat di atas, bahkan sejak ketika masih dalam janin perut ibu. Keadaan tidak suci ini sudah berada sejak dari dalam janin menurut ayat ini. Mohon penjelasan. Kalau kita membaca dalam Quran surat 35 Fatur ayat 18, di sana bahwa setiap orang akan bertanggung jawab tentang dosanya masing-masing kepada Tuhan. Ya, juga Quran surat 74 ayat 38, kemudian Quran surat 6 ayat 164. Ya, bahwa setiap orang akan bertanggung jawab tentang dirinya masing-masing. Jadi buat apa kita berdoa untuk orang lain? Karena orang itu akan bertanggung jawab tentang dirinya kepada Tuhan. Ya. Ini ayat-ayat ini paralel dengan Roma 14 ayat yang ke-12, bahwa setiap orang akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Kemudian Yehezkiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya, jadi buat yang saya yakini bahwa kita tidak perlu lagi berdoa untuk orang mati. Setiap orang mati akan bertanggung jawab tentang dirinya masing-masing kepada Tuhan. Terima kasih. Ya, kalau begitu Bapak, apakah kalau ada orang Kristen yang mati Bapak nggak doakan? Tidak didoakan, langsung kubur aja. Kita tidak mendoakan orang itu, kita mendoakan keluarganya supaya diberikan kekuatan. Karena orang itu akan bertanggung jawab tentang dirinya masing-masing kepada Tuhan. Nah, kalau begitu memang kita beda pendapat, ya kan? Dalam Islam nggak bisa, itu harus setiap orang meninggal itu justru paling akhir kita doakan ketika dia sudah mau di sholat jenazah kan dia doakan. Harus dia doakan. Soal Allah terima apa enggak, dia berdoa mengampuni dosa apa enggak, itu urusan Allah. Sebagai umat yang berakhlak harus mendoakan. Orang mati perlu kita doakan. Soal terima apa enggak ya? Nah, kalau Bapak menurut agama Bapak tidak didoakan, orang yang telah meninggal, ya saya juga berdengar sekarang Pak. Saya berdengar sekarang. Setahu saya, semua orang meninggal itu didoakan, bahkan bikin 3 hari, seminggu, 40 hari, ya kan? Didoakan. Di dalam Kristen kan ada 7 hari, kadang-kadang 14 hari, 40 hari ada. Mendoakan orang yang telah meninggal. Kalau boleh saya tambahkan sedikit kepada Bapak. Tadi Bapak yang mengatakan Bapak khitan. Kalau Bapak khitan berarti Bapak salah. Coba Bapak lihat ini. Bisa Galatia 5 ayat 2 dan 6. Galatia 5 ayat 2. Jadi posisi Bapak berkhitan salah nggak? Berkhitan salah Pak. Kalau Bapak berkhitan, tidak berkhitan ancamannya hukuman mati. Tapi kalau Bapak berkhitan, Yesus nggak berguna. Bisa lihat. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyenatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Berarti Yesus tidak berguna bagi Bapak. Kan Bapak sunat, ya kan? Oke, terima kasih. Saudara Buku Ginta, kenapa memakai dalil dari Paulus, sedangkan Paulus tidak welcome? Terima kasih. Saya mau bertanya. Ini menyangkut tentang keimanan. Sebenarnya Bapak-bapak pendeta, ini prinsip ini. Sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan, dan apa alasan-alasannya dia diangkat menjadi Tuhan? Karena waktu saya pelajari dulu, alasan orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, karena dia itu lahirnya tidak punya ayah. Sayangnya orang Nasrani tidak konsisten. Mestinya setiap anak yang lahir tidak punya ayah, Tuhan juga itu. Kemudian alasan yang kedua,
Karena Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Tidak mungkin manusia bisa menghidupkan orang mati. Itulah alasannya menjadi Tuhan. Tapi dalam Alkitab saya baca bahwa Yesus itu bukan satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati. Ada nabi yang lain yang bernama Nabi Eliasa. Coba Bapak Pendeta baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. Bahwa Nabi Eliasa itu juga pernah menghidupkan orang mati. Bahkan caranya lebih canggih dari Yesus. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, Yesusnya masih hidup. Tapi Nabi Eliasa ini bisa menghidupkan orang mati, dianya sudah menjadi tulang. Tapi bukan tulang Medan, Pak, ya. Ada bedanya tulang Medan dengan tulang di Jakarta ini, maksud saya. Jadi pertanyaannya, kalau cuma itu alasannya, orang Nasrani mengatakan, lalu Yesus dianggap sebagai Tuhan karena menghidupkan orang mati, orang Kristen itu keliru memahami makna mukjizat. Padahal mukjizat itu dalam bahasa Arab artinya alladzi kharijun minal adah. Sesuatu yang keluar dari hukum adat, keluar dari hukum alam, keluar dari sunnatullah. Dan itu diberikan Allah kepada para nabi dan rasul yang bersangkutan sebagai bukti ketika diperlukan bahwa orang yang bersangkutan itu adalah rasul, utusan Allah. Jadi tolong dijawab pertanyaan saya, sejak kapan dan apa alasannya dia menjadi Tuhan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk aplaus karena makin hari makin bagus. Saya ingin membacakan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 30. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Kemudian kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30. Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi inilah iman Kristen. Kelahiran Yesus itu bukan pra-eksistensinya. Kelahiran saya dihitung mulai saya lahir. Tapi kelahiran Yesus atau Isa, Maulid Isa Al-Masih alaihi salam itu bukan pra-eksistensinya karena sebelum menjadi manusia, dia itu adalah firman atau sabda atau logos atau kalimah. Nah, firman ini turun ke dalam dunia, nuzul ke dalam dunia, dan firman ini menjadi manusia dalam konteks sejarah manusia. Dan ketika Yesus di dalam dunia dia menyaksikan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan segala kuasa yang ada padanya itu adalah diberikan kepadanya. Jadi firman atau memra atau kalimah itu telah menjadi manusia, kalimatul mutajasad. Dan kuasa surgawi dan kuasa duniawi itu ada di dalam tangan Yesus Kristus yang sebelumnya adalah firman dan firman bersama-sama dengan Allah. Itu adalah satu misi Allah untuk penebusan Allah kepada umat manusia di dalam konteks sejarah manusia. Terima kasih.